innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan kehidupanmu ketika engkau telah melewati gerbang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, semoga antum semuanya senantiasa sehat, sempurna, dan senantiasa dalam lindungan Allah dalam setiap langkah. Dan Alhamdulillah, kata UFK, hari ini edisi khusus untuk mengenang dan untuk mendoakan guru saya, guru kita semuanya, Allahu yarham. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, almarhum Kang Rashid. Alhamdulillah hari ini kita semuanya main ke rumah untuk kemudian menguatkan dan juga mengambil banyak pelajaran dari jejak-jejak kebaikan yang pernah beliau tinggalkan. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, saya masih ingat beberapa bulan sebelum kepergian beliau masih ketemu saya. Saya masih ingat parfumnya. Saya masih ingat Kang Rashid almarhum yang selalu wangi, senyumnya selalu indah. Dan saya selalu ingat Kang Rashid gak pernah absen bawa tasbih. Khasnya beliau, kemanapun beliau ada, selalu bawa tasbih. Dan selalu Masya Allah karena sama-sama Sunda, sering bercanda dengan bahasa Sunda dengan saya. Dan hari ini saya bersama Ummu Sajjad bertemu langsung dengan belahan jiwa sang ulama. Dan Alhamdulillah hari ini sahabat cinta Quran dimanapun berada, yuk kita ambil banyak pelajaran betapa kedatangan dan kepergian itu adalah sunatullah. Maka sahabat semuanya, Alhamdulillah saya berserta istri hari ini ketemu dengan belahan jiwa sang ulama. Teteh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Teh, Masya Allah. Mohon maaf ya Teh, baru bisa datang hari ini. Dan kedatangan kami juga sambil membawa doa untuk Akang, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Allah ampunkan semua kekhilafan beliau dan Allah tempatkan beliau di jannah firdaus a'la. Demi Allah, saya sahabat beliau, murid beliau, saya saksi beliau soleh. Saya saksi beliau dai yang luar biasa, dai yang tidak pernah mengeluh, dai yang tidak pernah berkeluh kesah, dai yang tidak pernah membebani umat. Saya saksinya. Saya beserta banyak guru-guru di TV One sering bertemu beliau, tidak ada yang tersisa kecuali senyuman indah beliau. Ifadilatul umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Umi, hari ini kita mau ngambil banyak pelajaran, siap belajar dari Teteh. Dan Umi bisa merasakan bagaimana jika satu saat nanti Abi yang pergi. Ya, bisa jadi mungkin habis syuting ini. Nggak ada yang tahu. Yuk kita ambil pelajaran. Sebaik-baik pelajaran, kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Umi mungkin ingin ngobrol-ngobrol ringan sama Teteh. Ya. Insya Allah. Ini pertanyaan pertama yang ingin kami tahu tentang kondisi Teteh hari ini. Apa kabar hati Teteh hari ini? Apa kabar juga hati anak-anak hari ini? Alhamdulillah ala kulli halin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kami ridho, kami ikhlas atas takdir Allah ini. Namun rasa kehilangan, rasa perih kehilangan, rasa kerinduan, dan rasa sedih yang mendalam gak bisa kita hindarin. Ya. Semakin lama itu rasanya bukan makin hilang, makin rindu. Rindu Teh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah mampukan kami, berikan kesabaran gitu, untuk bisa menjalani takdir Allah ini gitu. Sungguh itu nikmat sabar itu luar biasa rasanya Teh, luar biasa rasanya.
mudah-mudahan jadi pemberat ya di yaumul hisab nanti. Mudah-mudahan Allah kasih izin saya dan anak-anak bisa menyelamatkan saya ya sama anak-anak, dan bisa kembali bertemu bersama di jannahnya sama Akang, sama Rasulullah SAW. 20 tahun lebih ya teh menikahnya. Puluhan tahun ya. Iya. Jadi, Kalau boleh kita flashback ke belakang. Apa yang bikin seorang Teh Leni itu tertarik sama Kang Rashid? Masya Allah. Sosok yang tenang, ya. sosok yang cerdas menurut saya. Apa tertarik karena brewoknya? Enggak, belum ada. Khas banget. Akang itu. Enggak, belum ada itu Apa apa. karena senyumnya? Wah. Kayaknya Akang kalau ketemu kita nggak pernah nggak senyum ya, Bi Kalau ya? melihat fotonya, saya Iya. merasa beliau masih di rumah. Iya. Apa karena bercandanya? Soal benar. Allahu Akbar. Bodornya Akang orang teh, Sunda tuh. Ya Allah. Apa teh yang bikin akhirnya Pertemuan pertamanya. ini nih orang yang Iya. mencari ini Iya, gitu. iya, Masya Allah. Kang itu yang membuat saya, apa namanya, ya Allah gerakan dia hati saya itu kepada Kang itu karena saya melihat itu Akang tuh kalau sholat khusyuk banget itu. Kemudian kalau bicara Rasul tuh Sallallahu alaihi wasallam. selalu nangis. Kalau bicara Rasul itu begitu dalam ya. Jadi saya pengen rasanya punya kecintaan yang sama gitu, seperti yang Akang rasain gitu. Jadi saya pengen lebih dalam lagi, pengen tahu Rasulullah SAW. Ini itu yang membuat saya, karena kemuliaannya Rasulullah SAW ya, lihat begitu dalam di hatinya Akang gitu Rasulullah. Jadi kalau bicara Rasulullah tuh dari dulu selalu Akang nangis gitu. Enggak. Jadi saya pengen punya rasa itu. Dan orangnya santun, lembut ya, tawadu, jadi nggak menggurui ya. Dan setelah sekian puluh tahun menikah, sifat itu nggak pernah hilang. Enggak ya. Akang itu suami yang luar biasa ya, sosok yang luar biasa, memuliakan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi Masya Allah itu tampak luar dalamnya sama gitu. Bahkan kaget kemarin dengar kesaksian banyak gitu ya, teman-teman kuliahnya itu bilang itu bahwa bahkan SMA, teman SMA pas pemakaman kan datang gitu ya. Jadi saya tuh baru tahu kalau ternyata tuh pastinya Masya Allah ya, kenangannya tuh sampai hari ini tuh sama gitu. Yang dikenang tuh kesantunannya, kelembutannya, senyumnya gitu. Saya rasa ya Allah, Masya Allah ya, nyaris tanpa cacat gitu. Jadi saya rasa ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kami bisa seperti itu gitu. Orang itu ngajarin anak nggak pernah pakai keras gitu. Jadi selalu apa namanya, kelembutan ya. Jadi kalau ke masjid itu Akang selalu izin itu hatta ke masjid yang sifatnya deket di rumah, lalu izin ke saya, Neng, Akang sholat dulu ya, aja Akang izin sholat dulu ya, Assalamualaikum gitu. Mau saya lagi apa, bahkan lagi tidur pun saya, Neng, Akang pergi dulu ya, Akang sholat dulu gitu. Itu sebenarnya satu sisi Akang juga mau mungkin mengingatkan saya untuk bangun, tapi dengan cara yang sangat lembut, sangat santun. Begitu juga kalau ke anak-anak, misalnya anak-anak itu, kami itu kan selalu sholat awal waktu gitu ya. Akang tuh mengajarkan kami. Jadi kalau udah azan, terus anak-anak masih yang belum siap-siap, misalnya masih main gitu ya, azan udah terdengar, terus Akang tuh remindernya nggak pakai marah-marah, nggak pakai apa, tapi Akang selalu dengan suara. Jadi misalnya, Nek, Akang izin masjid dulu ya, Assalamualaikum gitu. Jadi
anaknya kedengeran sama anaknya, pas denger itu anaknya langsung gitu. Jadi caranya gitu, jadi begitu santun kan. Bangunin subuh misalnya, sayang bangun, yuk udah subuh nih nak. Jadi maksudnya nggak ada yang itu yang kehilangan. Beliau benar-benar laki terbaik. Karena kata Nabi SAW, manusia terbaik itu manusia paling baik akhlaknya. Dan di antara yang terbaik adalah yang paling baik pada istrinya. Dan hari ini beliau dikenang benar-benar terbaik. Bahkan itu ya Ustaz, ketika sakit itu, Akang waktu itu tuh sangat membutuhkan saya. Jadi kondisinya waktu itu kalau bergerak sedikit bangun, Akang tuh muntah, gitu ya. Ada momen-momen yang dia muntah awal-awal gitu ya. Nah, bergerak sedikit muntah. Jadi naro kepalanya Akang tuh seperti naro kepala bayi, gitu. Karena kalau gerakannya agak cepat dikit atau tuh muntah. Gitu. Nah, waktu itu udah jam 3 malam, tiba-tiba saya kebangun. Nah, kebangun itu saya kaget karena posisi Akang udah berbeda. Tadinya tiba-tiba kayak gini. Tadinya di sini, tiba-tiba Akang ada di sini, sudah gelar bed cover. Kemudian saya ada di sini di sofa, ya di ruang ini. Saya ada di sofa tidur. Nah, Akang itu kan harus saya bantu kan. Nah, jadi ketika tiba-tiba jam 3 pagi ngelihat Akang itu muntah-muntah, saya kaget, langsung saya samperin Akang gitu kan. Terus saya bilang, jadi posisinya ngebalik gitu, saya bilang, ya Allah Abi, ya Allah, saya pegang tangannya kan, ya Allah Abi, kenapa aku gak bangunin aku sayang, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, terus dia selesaikan dulu muntahnya. Saya bilang, maafin aku ya Neng, udah bikin kamu bangun. Maafin aku ya Neng, udah bikin kamu bangun. Rupanya Kang itu pada saat itu habis sholat tahajud. Nah, ketika dia mau ngebalik, maksudnya mau turun palanya ke bantal, karena terlalu rendah, mestinya 2 bantal kan. Itu mulai mungkin vertigo atau apa, terus dia. Nah, terus saya tuh berpikir gitu, dari tempat tidurnya ke tempat yang ini gitu ya, Akang tuh gimana caranya ya, sementara bangun itu kan harus saya bantu gitu. Akang harus berjalan ke kamar mandi. Nah, ini posisinya di kasurnya di sini, Ustaz. Itu jeda, kemudian Akang sebelah sana. Jadi saya kepikir loh, Akang gimana caranya bisa sampai di situ dan sudah sholat tahajud gitu. Ternyata pas saya tahu, ternyata Akang berangkat. Akang berangkat dari kasurnya ke kamar mandi. Padahal saya ada di situ. Nggak mau ngerepotin. Ya, saya hadir memang untuk menjagain Akang. Akang tidak membangunkan saya. Dan bahkan ketika saya bilang, kenapa kamu tidak bangunin aku sayang, Akang malah justru minta maaf sama saya, maafkan aku ya Neng, udah bikin kamu bangun. Kamu nyenyak sekali, tidurnya nyaman, enak. Aku nggak berani untuk bangunin kamu. Ya Allah siap. Nah, akhirnya saya langsung terpikir gitu, terlintas oleh saya tentang kisah Rasulullah SAW. Ketika beliau pulang kemalaman, kemudian Siti Aisyah sebenarnya nunggu di balik pintu, tapi Rasul nggak bangunin Siti Aisyah, nggak ngetok-ngetok pintu, tapi gelar sorbannya di depan situ untuk tidak mengganggu Siti Aisyah tidurnya. Jadi saya bilang, Masya Allah, Akang itu tidak hanya teori, tapi Akang mengamalkan apa yang dilakukan. Jadi dia begitu memuliakan istrinya. Saya bilang, Abi, aku ada di sini, udah kewajiban aku ngurus kamu sayang. Aku istri kamu, kewajiban saya melayani, merawat kamu.
jangan gitu lagi ya sayang ya gitu. Bahkan ketika mulai harus dibantu semuanya, Akang tuh selalu minta maaf terus sama saya. Maafin aku ya Neng, yang ngerepotin kamu ya. Enggak sayang, aku enggak. Saya nggak nangis, dia berusaha nggak nangis kalau depan Akang tuh selalu tampak kuat gitu. Saya bilang, enggak sayang, kamu nggak ngerepotin aku seneng banget ngeladenin kamu, ngayarin kamu. Saya bilang gitu, aku seneng banget ya. Gak usah dipikirin itu ya. Udah duduk di belakang kan, jadi saya nyetir, Akang di belakang. Tapi enggak berhenti bilang, makasih ya sayang, makasih ya sayang. Makasih itu sebenarnya sesuatu yang udah biasa ya. Hatta itu ke anaknya, Akang selalu menghargai apapun yang terkecil yang dilakukan oleh kami nih keluarganya. Anaknya misalnya, cuman itu kewajiban dia, belajar atau apa gitu ya, atau sholat gitu ya. Hebatnya teteh itu Mi, setahu Abi, asisten pribadi, ya istri, ya temen, ya ibu dari anak-anak. Jadi kemanapun jadwal, teteh 24 jam. 24 jam. Pokoknya di mana ada Akang nggak ada Teh Leni. Bener-bener luar biasa. Saya iri bener. Saya masih pakai supir. Beliau mah enggak, langsung istrinya. Bentuk saya hikmat itu Ustadz. Jadi saya mau hikmat, mau jadi pembantunya Allah belum pantas dia rasanya bilang pembantu. Ingin hikmat melalui Akang gitu, jadi hikmat ke Rasul, gitu ya, hikmat ke suami. Jadi apa yang saya bisa lakukan itu yang saya lakukan gitu. Ya mudah-mudahan tuh jadi wasilah saya untuk bisa nyampe ke jannahnya ya, mudah-mudahan Akang. Insya Allah ya maksudnya. Alhamdulillah saya sudah minta sih waktu terakhir ya. Sebelum Akang itu saya bilang, Bi, ridoin saya ya. Maafkan saya. Kalau selama ini saya merawat kamu tidak sempurna gitu. Selama ini banyak kesalahan saya jadi istri kamu. Maafkan saya, ridhoi saya. Selalu Akang bilang, Akang ridho sayang. Akang ridho. Akang ridho sama kamu. Ridhoin Akang juga ya. Itu waktu itu saya gak tahu kalau Akang bakal pergi. Beberapa hari sebelumnya itu. Teteh, sebelum Akang pergi itu ada kayak mungkin firasat kah? Atau ada terasa? Atau beliau ada cerita? Ada tanda-tanda bahwa akan dekat masanya? Firasat waktu itu enggak. Tapi karena lihat ada progres kan 3 hari sebelum meninggal itu kan ngeliatnya progres. Jadi wah ini kayak mau sembuh. Jadi dan saya karena punya pengalaman sebelumnya sama anaknya yang pertama, jadi optimis itu saya kedepanin gitu. Dan saya benar-benar berperan sebagai seorang suster, layaknya seorang dokter yang harus tampak tegar di depan pasien gitu ya. Jadi nggak pernah nangis di depan Akang itu. Jadi jam 3 ya memang kan pada waktu masa-masa sakitnya itu nyaris tidak bisa tidur. Jadi tidak ada tidur ya. Jadi kebangun. Waktu itu berapa hari ya, 1 minggu, 2 minggu ya sebelum meninggal ya kalau nggak salah mungkin. Itu Akang tuh bilang, Akang tuh bangun 2:30 pagi terus minta wiskan. Tuh, saya urus, terus setelah selesai terus Akang bilang, Akang pergi, Akang pamit ya katanya gitu. Akang mau pergi dulu ya nanti katanya gitu. Akang izin ya mau pergi gitu. Mau kemana? Saya bilang. Saya berusaha kalau di depan Akang kan nggak mau nampakin kesedihan. Saya bilang, mau pergi kemana Bi? Saya bilang, mau ke haribaannya, tanya gitu. Itu Terus, 3 hari sebelum? Bukan, itu tanggal 22 November berarti berapa? Meninggal tanggal 3 ya. Oh iya. Nah terus titip ya anak-anak ya Neng, gitu. Anak titip ya. Tapi waktu itu saya berusaha untuk nggak nangis ya. Saya langsung ngalihin gitu. Saya bilang, udah tidur ya sayang ya. Udah malam. Udah jam 3 ini sayang. Ayo bobo lagi gitu. Karena kan memori juga kadang-kadang on off ya. Jadi kadang-kadang juga pernah bilang, Mbak gitu. Ayo beres-beres katanya. Saya bilang,
Mau beres-beres kemana saya? Mau pergi, ayo rapi-rapi ini nih semuanya. Tapi nggak bahkan sampai detik-detik mau meninggal itu saya nggak panik. Karena saya pikir, oh Akang mau apa namanya? Oh lagi anfal ini gitu. Oh lagi ini gitu. Tapi hari itu makan gitu ya, minta makan. Padahal biasanya nggak mau makan ya kalau nggak ditawarin gitu, kalau nggak dipaksa. Itu mau makan, minta malah mandi. Dan Masya Allah tuh kepergiannya itu indah banget. Nggak ada sakratul maut gitu ya, lemes aja langsung gitu. Terus kemudian sebelum itu persiapannya, Akang mempersiapkannya yang perjalankan saya hari Jumatnya itu menggunting ya sunnah ya, gunting kuku gitu kan. Kemudian hari Sabtunya sebelum meninggal itu jam 5 pagi itu saya gunting rambutnya. Saya bilang, Bi izin ya aku gunting rambut kamu ya. Saya bilang, saya pakai guntingan seadanya gitu, saya gunting tuh rapi itu. Jadi rambutnya yang gondrong itu gitu ya waktu itu rapi gitu. Saya bilas 2 kali gitu. Jadi dan hari itu pakai baju yang bagus gitu ya. Seolah-olah tuh ya Allah memperjalankan saya dan seperti kebiasaannya Abi. Karena Abi itu kemana-mana tuh terutama ke majelis ya. Ke majelis ilmu, ke masjid. Itu memuliakan majelis. Malah karena ingin memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi rapi, harum gitu ya, wangi, pokoknya yang terbaik gitu. Jadi kok kayaknya Allah tuh baik banget ya, Allah tuh Masya Allah, Allah baik banget. Memperjalankan Akang itu kembali dalam kondisi yang rapi, bersih, wangi, ya, sesuai kebiasaannya. Dan walaupun bukan dilakukan sendiri ya, maksudnya saya diperjalankan Allah untuk melakukan itu gitu. Dan itu menjadi kebiasaannya. Ya, yang menjadi kebiasaan Akang. Jadi Masya Allah, indah banget perginya. Jam 5 itu teh subuh. Jam 5, waktu itu kami mau ada pertemuan jam 10, ada mau tamu datang, mau bicara tentang umroh ya. Karena waktu itu dapat hadiah ya, maksudnya umroh gitu ya. Udah siap, tiket segala macam udah beres. Cuma mau ngomong teknik itunya aja. Teknik berangkatnya, Akang mau ditidurin, take off sama landing tuh mau dikasih obat tidur, jadi biar mau obrolin itu. Tetap jadi berangkat rencananya. Iya rencananya. Tiket sudah dikasih sebenarnya dari Oktober. Tapi Akang mau jalan tuh 19 Desember karena pikir barengan dia sama yang hadiahin gitu. Barengan dia dan mudah-mudahan udah ikhtiar kesembuhan, Akang tuh bisa bisa sehat pas umroh itu. Jadi udah ya seneng ya, itu udah ngomong kemana-mana, terus nggak pernah luput ya kalau ketemu orang pasti doain saya ya, doain saya gitu. Akang tuh biasanya minta doa terus ke orang-orang ya. Jam berapa nggak adanya teh? Nggak ada itu karena kita janjian jam 10, jadi saya tuh ngeliat jam terus. Jam 10 pagi? Jam 10 pagi janjian. Jam kayaknya jam 10.15 mungkin ya, kayaknya nggak ada. Lagi ada teteh ada di mana? Di sini. Jadi saya gelar di sini ya. Iya, saya gelar di sini nih. Kasur. Jadi seperti bayi ya, kalau habis kita mandiin tuh kan biasanya kita taruh di kasur lagi. Hari itu Akang nggak mau. Jadi Akang duduk di sini di kursi rodanya, terus saya pindahin ke kursi ini nggak mau. Maksudnya mau sambil terapi gitu kan. Karena kan di kursi roda flat ya, jadi takutnya sakit itu. Nah terus saya pikir karena udah rapi makan, udah rapi bajunya segala macam tuh, saya pengen bergegas ke kamar mandi gitu kan. Jadi kok rasanya feelingnya kayaknya nggak pengen ninggalin Akang ya. Nah saya balik, Akang udah lemes gitu. Jadi saya pegangin kepalanya, terus dia bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abi sayang saya terus itu simulasi otaknya itu. Terus saya itu oh ya, saya berpikir udah saya peluk aja gitu. Saya pikir Akang lagi anfal. Terus Dava udah bilang, Mi pindahin Mi, kita pindahin ke kasur ya pindahin lah gitu. Pas pindahin tuh langsung rapet banget matanya.
rapet banget itu, rapet banget. Terus saya masih pikir oh Abi tidur, jadi baru dipindahin dan Abi. Terus kok saya tapi tiba-tiba Dava itu bilang, Mi, itu kakinya kok Mi. Iya, itu hadiah dari Allah ya. Allah berikan saya ketenangan. Rasanya itu, Ustaz, kehilangan belahan jiwa ya, benar-benar separuh jiwa tuh pergi ya. Jadi ini tuh kaki tuh kayak nggak napak gitu.